Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali setiap minggu pagi kita bisa belajar firman dengan benar. Hari ini temanya adalah Babel. Dengan dua subtema. Yang pagi ini cawan murka Allah. Yang nanti ibadah kedua kegelapan terakhir. Kalau kita mendengar kata Babel, ya, sebenarnya nama Babel itu bahasa Ibraninya Babel atau Bavel. Yunaninya Babylon. Mungkin sering mendengar Babilonia ya. Babilonia. Dalam bahasa Babilonia itu disebut Bab-ili. Bab-ili. Yang artinya pintu gerbang Allah. Jadi Babel itu artinya pintu gerbang Allah. Dalam bahasa Arab disebut Burj Babil. Bapak Ibu kalau pernah ke mana ya? Ke Dubai, itu ada gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Ya, Burj itu menara, saudara. Dalam bahasa Ibrani disebut Migdal, Migdal Bavel. Kalau kita mendengar kata Babel, kita langsung ingat kisah yang terkenal. Menara Babel ya. Dari sejak sekolah minggu kita sudah belajar tentang Menara Babel. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Coba kita baca ya. Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Bahasa apa itu? Kita tidak tahu pasti. Sebagian mengatakan itu bahasa Ibrani, Pak. Belum tentu. Ada beberapa argumentasi, tapi kita tidak akan bahas itu. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Tanah Sinear itu letaknya ada di Mesopotamia, saudara. Tanah Sinear. Lalu menetapkan mereka di sana. Sinear itu artinya dia ada di dua sungai. Kalau Bapak Ibu lihat peta gitu ya, sungainya itu sungai Tigris dan Efrat. Di mana zaman dulu kita baca di kitab Kejadian, Taman Eden dialiri 4 sungai. Hari ini tinggal 2 sungainya, yang 2 lagi nggak tahu, mungkin terbenam di tanah. Ya, Efrat dan Oke, nah jadi itulah tanah Sinear, Efrat dan Tigris ya. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Rupanya hari itu sudah ada pabrik bata. Di zamannya Babel itu bata dipakainya untuk membangun menara Babel. Jadi jangan berpikir menara Babel dibangun dari apa gitu, batu bata. Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bapak Ibu kalau mendengar kalimat puncaknya sampai ke langit itu bukan berarti puncaknya sampai langit gitu, itu figuratif. Maksudnya tinggi sekali di zaman itu. Di zaman itu ya. Zaman sekarang kalah sama bangunan-bangunan tertinggi dunia, Menara Babel. Nah, dan marilah kita cari nama. Nah ini dia, cari nama maksudnya apa ya? Supaya terkenal, supaya populer, supaya tinggi statusnya, cari nama. Mereka mau cari nama, sombong, mau menyombongkan diri. Ini cari nama ini. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tapi apa yang terjadi? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada dan tidak akan dapat terlaksana. Tuhan rupanya marah besar. Dengan rencana mereka mau bangun menara Babel. Ya, ayat 7.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ini dalam kalimat-kalimat begini banyak pertanyaan tuh. Kita di situ siapa, Pak? Nah, itu topik yang lain nanti ya, suatu hari ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Awal mulanya itu. Bapak Ibu, saya anjurkan untuk mendengar online Bible Study. Di sesi ke-11 kalau nggak salah. Itu tentang bagaimana serakan menara Babel itu. Sebagian lari ke Cina orangnya. Bukti-buktinya ada semua. Makanya huruf Cina itu menceritakan kitab Kejadian. Nanti didengar kalau nggak percaya. Itu buktinya ada. Sampai hari ini boleh dicek sendiri bahasa itu. Tulisan-tulisan itu. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa Tuhan marah. Nah, di ayat ke-9 di situ dikatakan Babel. Maka kota itu disebut Babel. Babel itu artinya kekacauan, kebingungan, confusion. Ya. Bahasa Ibrani yang mirip dengan Babel itu balal. Kata kerja, to confuse, mengacau balaukan. To make unclear, membuatnya tidak jelas. Itu ayat 9-nya ya. Sehingga terjadi bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Ya. Jadi Tuhan marah besar. Kota Babel ini, kalau sekarang itu Irak, saudara. Letaknya 80 km di selatan Baghdad. Hari ini. Itu Babel zaman dulu. Mereka percaya bahwa kota Babel dibangun oleh Dewa Marduk namanya. Sedangkan Alkitab mencatat kota Babel dibangun oleh Nimrod. Tapi mereka percaya kota Babel itu dibangun oleh Dewa Marduk. Ya. Kalau kita lihat bentuknya menara itu jangan dibayangkan kayak menara zaman sekarang. Itu namanya zigurat. Di Irak sekarang masih ada, tapi bukan menara Babelnya. Zigurat yang lain. Zigurat of Ur. Zigurat Ur ya. Ur itu kotanya Abraham. Ya. Nah, di situ masih ada sampai hari ini. Dia batu bata ditumpuk ke atas gitu. Nah, masalahnya kenapa Tuhan marah? Apa yang membuat Tuhan marah? Sedangkan hari ini Burj Khalifa menjulang tinggi, paling tinggi di dunia. Tuhan gak marah? Kenapa hari itu marah sekali? Bukan karena tingginya menara. Bukan, hari ini jauh lebih tinggi. Seluruh gedung di dunia. Karena itu lambang kesombongan manusia. Mencari nama, ingin ditinggikan. Itu membuat Tuhan marah. Makanya Tuhan benci kesombongan. Hari ini kalau ada orang yang sombong sekali, dia belum mengerti bahwa Tuhan marah karena kesombongan. Tapi ada yang membuat Tuhan lebih marah lagi. Rupanya menara Babel itu, menara di zaman itu, di kota Babel itu. Kota Babel itu di sepanjang, di dalam kotanya itu banyak menara rupanya. Yang disebut dengan zigurat tadi. Nah, menara itu biasanya di paling puncaknya dibangun suatu kuil penyembahan. Nah, dalam hal ini menyembah dewa Marduk. Marduk itu yang membangun kota, kata mereka. Marduk, itulah yang Tuhan marah sekali. Kamu meninggikan Marduk, tidak memandang aku sama sekali. Itu yang membuat Tuhan sangat marah. Manusia menyombongkan dirinya, mau menyembah yang lain. Mau mengabaikan Tuhan. Dan ini membuat marah sekali. Makanya kalau manusia mencari nama, itu sebelum zamannya manusia dulu di surga, ada yang suatu makhluk surgawi, Lucifer ya, dia mencari nama, saudara. Aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah. Ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mau cari nama. Padahal dia sudah punya nama sebenarnya. Di surga dia sudah punya wilayah kekuasaan. Tapi ia ingin menyamai yang maha tinggi. Waduh, ini benar-benar
mencari nama yang membuat Tuhan marah besar. Bapak Ibu kalau mengikuti online Bible Study, sekarang kita sudah sampai ke kitab Yesaya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang ini nih. Ayat di mana Yesaya itu menulis ejekan bagi Raja Babel. Dan itu bisa diinterpretasikan iblis, bisa diinterpretasikan itu Raja Babel Pak. Ada debat seperti itu. Tapi kita nggak perlu debat. Nanti Bapak Ibu dengar saja di online Bible Study. Makanya Lucifer mencari nama dibuang ke bumi. Dikutuk menjadi setan atau iblis. Demikian juga modus yang sama. Hawa dan Adam digoda supaya menjadi sama dengan Allah. Meninggikan diri. Dibaca itu. Adam, Hawa disuruh makan buah itu, ditawarin buah itu enggak mau kan? Nanti mati aku. Lalu iblis berkata, sesungguhnya kalau kamu makan itu kamu enggak mati. Tapi menjadi seperti Allah. Mau meninggikan diri. Tuhan marah besar. Diusir dari Eden. Demikian juga Babel. Babel ini menunjukkan apa sebenarnya? Kalau kota Babel itu saja, menara Babel di zaman itu membuat Tuhan marah. Karena mereka mengadakan penyembahan yang lain. Itu membuat marah loh. Hati-hati ya saudara. Menara Babel itu, tadi itu di tanah Sinear ya, negeri dua sungai. Sungai Tigris dan Efrat. Di Babel di zaman kuno itu, terkenal sebagai pusat ilmu astrologi. Jadi di Babel itu banyak sekali ahli perbintangan. Ingat ya, kalau kita lihat peta, Babel itu adanya di timur. Mesopotamia itu di timur, Irak itu kan di timurnya Israel, di bagian timur. Nah, di situ ahli perbintangan tuh. Dia mempelajari gerak bintang dan meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu di zamannya Babel hari itu. Untuk meramal apa yang terjadi masa depan. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 47 ayat 12 sampai 15 nanti ya. Nah, kita ingat nggak ada orang Majus yang dari timur? Kemungkinan besar itu orang dari daerah ini. Kan Alkitab mencatat dari timur kan? Dari timur tuh ini areanya. Yang ahli astrologi. Bukan astronomi, astrologi. Yang mistis. Gerakan bintang dia tahu ini ada sesuatu nih, gitu. Nah, tapi rupanya mereka pun dipakai Tuhan. Dia lihat ada bintang yang aneh. Seorang raja akan lahir. Nah, itu dipakai itu. Jadi orang Majus itu kemungkinan besar dari daerah ini. Babel. Atau Persia. Atau Mesopotamia zaman dulu ya. Jadi bukan daerah ke timur lagi, India atau mana, bukan. Daerah situ ya. Nah, jadi Tuhan itu marah sekali. Jangan buat Tuhan marah, saudara. Kenapa Tuhan marah? Apakah Tuhan itu pemarah? Apakah Tuhan itu ingin disanjung-sanjung? Kau jangan punya yang lain, nyembah aku aja gitu. Apa Tuhan itu haus disembah gitu? Kita harus mengerti kenapa Tuhan marah. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ingat gak waktu penciptaan? Roh Allah diberikan kepada manusia mula-mula. Dihembus roh Allah. Nismat Hayim, dihembus roh Allah. Dihembus nafas kalimatnya, tapi itu roh. Itulah yang diingini Tuhan dengan cemburu sangat kuat. Supaya apa? Supaya tidak binasa. Tuhan sangat mengingininya dengan cemburu. Kalimatnya itu cemburu loh. Bayangkan Bapak Ibu kalau seorang pacaran gitu ya, cemburu gitu ya. Waduh, itu kuat sekali loh. Jadi dipakai kata ini, artinya Tuhan sangat menginginkan bahwa roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita itu diingini Tuhan. Dengan sangat kuat. Itu. Jadi Tuhan sangat murka jika manusia berpaling pada yang lain. Berpaling pada yang lain itu selingkuh. Tidak setia. Pejinah rohani.
itu dianggap berzina itu. Manusia hari ini banyak yang berzina. Berpaling pada yang lain. Enggak Pak, enggak berpaling pada patung. Bukan patung. Ada banyak berhala yang tidak kelihatan. Di otak manusia yang nomor satu uang. Nah itu berhala itu. Itu tidak setia itu. Hati-hati loh saudara. Uang itu punya sisi dua. Bisa jadi alat, bisa jadi tuan. Kita bisa jadi tuannya atau kita bisa jadi hambanya. Bahaya loh. Tuhan marah besar. Kenapa Tuhan marah besar? Supaya kita tidak binasa. Itu intinya. Sebab itu Allah adalah Allah yang cemburu, kata Alkitab. Coba kita baca Keluaran 34 ayat 14. Keluaran pasal 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan di situ YHWH ya, Adonai, yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Namanya saja cemburuan. Maksudnya bukan cemburu kayak manusia cemburu gitu, bukan. Maksudnya Tuhan sangat menginginkan tidak ada yang binasa. Jadi kalau ada teologi yang mengajarkan sebagian selamat ditentukan, sebagian binasa, itu udah pasti salah. Itu melanggar asas paling dasar bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Allah yang cemburu, saudara. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan itu. Di perjanjian baru, barulah kita mengerti bahwa Yohanes 1 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12. Ayat 11 dulu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya itu bukan, oh namanya Yesus. Bukan. Nama itu mewakili pribadi. Pribadi si punya nama. Percaya dalam namanya itu mempercayakan diri. Bapak Ibu dengarkan minggu lalu ya. Iman yang benar itu bagaimana? Percaya yang benar itu bagaimana? Jadi Tuhan itu menginginkan menciptakan kita itu supaya kita jadi anak-anak Allah. Itu yang nomor satu, itu tujuannya. Makanya Allah adalah Allah yang cemburu. Kamu jangan jadi anak setan. Kau diciptakan jadi anak Allah. Makanya Allah cemburu. Awas ya kau ya selingkuh ya. Awas kau punya idola yang lain, punya ilah yang lain ya. Yang kau sembah ya. Itu. Dalam bahasa Alkitab, kamu akan minum cawan murka Allah. Itu bahasa puitisnya ya. Minum cawan murka. Artinya kamu akan dimarahin oleh Allah, kamu akan binasa. Sudah dipilih jadi anak, malah pilih jadi yang lain. Ya. Sesungguhnya engkau pilih aku untuk jadi anakmu Tuhan. Enak loh dipilih jadi anak. Lah kok pilihnya yang lain? Punya bapak yang baik kok pilih bapak yang lain? Amin saudara. Bapak pilih kita jadi anaknya. Ingat baik-baik. Jangan kau selingkuh. Jangan kau pilih bapak yang lain. Ia Allah yang cemburu. Kecemburuannya justru menyelamatkan kita. Supaya kita tidak pindah ke lain hati. Supaya kita tidak punya kekasih-kekasih yang lain dari dunia ini. Itulah kecemburuan Allah. Yang dibahasakan oleh Rasul Paulus. Cemburu ilahi. Bukan cemburu manusiawi. Cemburu ilahi. Ya. Ini luar biasa loh. Hidup kita itu
seperti nyanyian. Bukan hanya nyanyian nada, hidup kita itu bisa didengar. Merdu apa enggak hidup kita itu di telinga orang lain? Apakah hidup kita itu aromanya harum bagi orang lain? Itulah iman yang benar. Kalau setiap hidup kita ini bisa dicium aroma surgawinya. Ya, banyak orang punya iman cuma di pikirannya, setuju doang. Tapi tidak, nada-nada hidupnya tidak merdu di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia lain saja tidak merdu. Mulai hari ini ya Bapak Ibu ya, setiap kita melakukan sesuatu yang lain, ingat tuh, kita sedang menyanyi untuk Tuhan. Lewat nyanyian hidup kita. Amin ya semua ya. Saudara, bicara soal Babel, itu ketika zamannya Salomo menjadi raja. Itu tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi. Waktu itu kerajaan Babel belum kuat. Bahkan menjalin perdagangan dengan Israel dan Mesir hari itu. Masih baik-baik saja gitu. Yang kuat hari itu adalah kerajaan Asyur. Makanya Babel memberontak terhadap Asyur, ngelawan terus. Sampai suatu hari, tahun 612 sebelum Masehi. Ibu kotanya Asyur yaitu Niniwe dihancurkan oleh Babel. Asyur jatuh. Babel menjadi superpower yang berikutnya. Negara superpower, adidaya yang berikutnya. Itu kerajaan Babel. Sehingga akhirnya malah menyerang Yehuda. Yerusalem dengan bait Allahnya dihancurkan oleh Babel. Hari itu mimpi buruk, saudara. Rajanya namanya Nebukadnezar. Tahunnya 586 sebelum Masehi. Yerusalem dengan bait Allahnya yang pertama hancur. Dan banyak penduduknya dibuang ke Babel. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 21. Dan itu adalah hukuman atas dosa umat pilihan. Israel ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita semua. Ia dipilih menjadi umat pilihan. Tetapi ia tidak setia. Ia selingkuh, saudara. Ia menyembah dewa-dewa asing. Baal dan sebagainya. Agak aneh ya. Umat pilihan tapi tidak setia. Akhirnya dihukum Tuhan. Tuhan pakai bangsa Asyur untuk memusnahkan Israel Utara. Israel Utara dengan 10 sukunya hancur lebur, Samaria hancur. Orang-orangnya dibawa ke Asyur, gak balik sampai hari ini. Habis. Yang di selatan kerajaan Yehuda sama. Allah pakai Babel untuk menghancurkan Yerusalem dengan bait Allahnya. Orang-orangnya dibawa ke Babel. Tetapi Allah setia pada janjinya. Akan ada Mesias yang lahir dari suku Yehuda. Sehingga inilah yang kembali dari Babel suatu hari. Babel dan Asyur ini dipakai Tuhan bukan karena ia baik. Mereka itu jahat sekali. Hanya dipakai alat untuk menghukum umat pilihan. Itulah sebabnya Babel menjadi simbol kejahatan. Yang menghancurkan bait Allah loh. Yang menghabisi Yehuda. Menjadi simbol kejahatan Babel ini. Nah, jadi kalau kita belajar Babel, itu di perjanjian lama, itu terkenal dengan akhirnya Yerusalem dan bait Allah hancur, habis. Bayangin ya, umat Israel itu begitu bangga punya Allah yang hadir di bait Allah. Yerusalem pusat ibadah. Loh kok hancur sama raja kafir, Babel. Waduh habis. Hari itu Israel musnah dari peta dunia. Habis semua. Sehingga di di Samaria bagian utara diduduki oleh Asyur. Yang di selatan habis. Itulah sebabnya di zamannya Tuhan Yesus. Kenapa orang Yahudi benci terhadap orang Samaria. Padahal Samaria itu ibu kota Israel Utara. Kenapa benci? Karena Samaria diduduki oleh Asyur. Jadi yang ada di situ itu adalah bangsa Asyur yang kawin campur dengan sisa-sisa Israel yang masih tinggal. Jadi musuhan. Itulah di zamannya Tuhan Yesus. Samaria itu.
Asal usulnya di situ. Nah, akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia, dihabisi juga. Karena Tuhan mau habisi Babel. Babel itu jahat. Ya, Raja Persia Kores Agung namanya, Kores kedua. Dia membawa tawanan umat pilihan tadi pulang ke Yerusalem. Zaman baru dimulai lagi. Ya, jadi sampai di sini kita tahu bahwa Babel di Perjanjian Lama itu begitu ceritanya. Tapi ingat ya Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kalau kita belajar Alkitab itu jangan berhenti. Perjanjian Lama, udah berhenti, udah ngerti. Salah. Perjanjian Lama tetap harus dilanjutkan ke Perjanjian Baru. Apa maksudnya? Apa dampaknya dalam hidup kita? Bahkan Perjanjian Baru yang di Alkitab dilanjutkan sampai hari ini. Jadi apa implikasinya dalam hidup kita? Kalau nggak ada gunanya untuk apa kita baca? Pasti ada hikmat yang Tuhan titipkan dalam setiap firman-Nya. Amin. Oleh sebab itu, jangan belajarnya Perjanjian Lama terus. Perjanjian Lama harus diteruskan Perjanjian Baru. Bahkan dicari maknanya dalam hidup kita hari ini. Apa artinya Babel di Perjanjian Baru? Nah, ini yang penting. Ada yang mengartikan Babel itu adalah kekaisaran Roma. Karena Roma jahat sekali itu. Di hari itu Roma jahat banget, saudara. Di zamannya Tuhan Yesus itu. Kekaisaran Roma menindas rakyat. Kan menjajah Israel tuh. Menindas rakyat, pajak digede-gedein, kekerasan militer, mempraktekkan hukuman yang sangat brutal. Hukuman mati di kayu salib. Itu Roma itu. Setelah zaman itu gak ada lagi hukuman salib. Karena itu sangat kejam tuh. Itu Roma itu. Lalu Roma mengadakan genosida. Genosida tahu ya? Penghapusan etnis. Yerusalem dihancurkan, habis semua, mau dibunuh semua Yahudi. Termasuk bait Allahnya yang kedua. Tahun 70 Masehi. Ini sudah Masehi ini, tahun 70. 40 tahun setelah zamannya Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira 40 tahun. Nah itu Roma yang berkuasa. Kaisar Nero sangat kejam. Menganiaya orang Kristen. Ya. Itulah sebabnya Kaisar Nero dilambangkan bilangan namanya 666. Antikris. Sebab apa? Waduh, Kaisar Nero itu benar-benar deh. Dia membakar kota Roma. Lalu dia menuding orang Kristen yang bakar. Waduh. Akibatnya dibunuh. Orang Kristen dibunuh, disate. Waduh, gak karu-karuan kejamnya. Dikasih makan ke binatang, ke singa. Waduh, Nero ini benar-benar saudara. Pembakaran kota Roma itu 64 tahunnya, 64 Masehi. Ya. Lalu, nah ini yang gak bisa dibayangkan ada orang sekejam itu. Di tamannya Nero, Kaisar Nero, di tamannya ini, itu lilinnya itu manusia. Manusia, orang Kristen dijadikan lilin sama Kaisar Nero. Makanya Yohanes di kitab Wahyu menulis bilangannya 666, antikris. Ya, hati-hati. Nubuatan itu tidak hanya berlaku hari itu. Nubuatan itu selalu cerita masa depan, satunya lagi. Ya, itu cerita lain lagi nanti. Suatu hari ya, gak berapa lama lagi saya akan khotbahkan itu. AI, Artificial Intelligence, dan 666. Yang lalu kan COVID tuh, orang sudah pakai vaksin sebagai chip 666, gak berhasil, karena gak terbukti kan. Pembohong besar orang-orang itu. Sebelum mereka bohong dengan Artificial Intelligence, saya mau khotbahkan Artificial Intelligence. Gak ada hubungan dengan 666. Itu udah bisa saya tebak nanti ini dipakai nih. Buat nakut-nakutin orang doang. Ya. Mengumpan orang Kristen. Waduh, ini Nero benar-benar. Ada pertunjukan sirkus. Orang Kristennya diumpanin ke singa, dimakan. Gila ini, si Nero ini gila benar. Akhirnya Nero malah bunuh diri. Tahun 68 Masehi. Nero berkata begini, saudara. Suatu hari nanti, nama Kristus gak ada di bumi. Yang ada Nero. Gitu.
Saking sombongnya, gila gak? Hari ini, hari nama Yesus dikenal seluruh dunia. Nama Nero. Bapak Ibu kalau punya ya, kalau punya anjing ya, namanya Nero. Nero, 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 gitu. Hari ini gak ada orang pakai punya nama Nero. Sombongnya minta ampun. Kejam, sombong, akhirnya bunuh diri. Tragis ya. Kejahatan itu luar biasa. Setan itu luar biasa loh. Manusia dipakai setan. 666 itu manusia yang dipakai setan itu. Untuk apa? Untuk membinasakan. Karena proyek satu-satunya itu keselamatan sebenarnya. Bait Allah yang kedua akhirnya dihancurkan oleh Kaisar Romawi. Vespasian itu. Bagian dari perang Yahudi melawan Romawi. Pada tahun 66 Masehi sampai 73 Masehi itu. Ya. Aduh, ini Nero dikodekan dengan 666. Hari ini ada yang jauh lebih penting, Saudara. Untuk kita mengerti tentang metafora atau lambang dari Babel. Lambang dari Babel hari ini itu apa sebenarnya? Yesaya pasal 14. Bicara soal ejekan kepada Raja Babel. Ini semua orang mungkin sudah baca ini. Gak apa-apa, kita baca lagi. Yesaya pasal 14, ayat 4-nya aja deh, nanti dibaca lengkapnya di rumah ya. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel, dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Pasti yang dimaksud Raja Babel ini Nebukadnezar hari itu. Ya, pasti. Tetapi ada yang terselip di ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dengan dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini bisa diartikan ejekan terhadap Raja Babel, betul? Tetapi ingat, suatu nubuatan itu bisa berlaku hari itu, tapi sekaligus titipan masa depan yang akan terjadi. Jadi kalau orang yang belajar Biblika, enggak itu Raja Babel Pak, betul. Tapi kamu mesti ingat, nubuatan itu seringkali ganda. Untuk maksud hari itu dan maksud akan datang. Rupanya yang akan datang itu cerita, atau yang masa lalu, itu cerita tentang si iblis, si setan itu. Ya, jadi Babel ini selalu hubungannya dengan setan itu. Meninggikan diri, mencari nama, menghancurkan bait Allah, membuang orang-orang pilihan. Itu Babel itu hubungannya selalu itu. Nah, Yesaya dihubungkan Raja Babel ini dengan si setan sendiri, si iblis sendiri. Jadi dari sini kita sudah tahu si Babel ini oknum jahat. Jadi secara literal Babel itu memang jahat. Ini tidak ada hubungan dengan Irak hari ini ya. Ini Babel istilah di Alkitab. Ya. Tuhan menghukum Babel. Di kitab Yesaya dikisahkan bagaimana Tuhan menghancurkan Babel akhirnya. Nah, yang ada hubungan langsung dengan kita, kitab Wahyu. Kitab Wahyu, Saudara. Kitab Wahyu itu cerita tentang kota Roma hari itu. Tapi sekaligus yang akan datang. Inilah metafora atau lambangnya kitab Wahyu. Wahyu 14 ayat 8. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi yang dimaksud Babel di sini adalah yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Yang dimaksud cabul di sini adalah cabul, dia pindah ke lain hati, tidak setia sama Tuhan. Itu cabul, ya. Itu ayat 8. Ayat 9.
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan atau pada tangannya, dahi dan tangan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Murka banget Allah. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Anak domba di situ siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau seseorang menyembah binatang itu dan patungnya, maka ia akan minum cawan murka Allah. Allah akan murka besar. Sebab apa? Ini kan lambang semuanya ya. Ini metafora, lambang. Kalau seseorang minum atau menyembah patung dan binatang itu, yang bilangannya 666 itu, ini tidak menunjuk kepada Nero lagi. Ini suatu pribadi yang membinasakan. Yang membuat manusia binasa. Yang membuat manusia menolak Allah. Yang membuat manusia bisa merasa mencapai Allah dengan benar, padahal tidak bisa. Yang membuat manusia akal budinya jadi miring. Yang membuat manusia meleset dari tujuan semula manusia diciptakan. Yang membuat manusia tidak memuliakan Allah yang benar. Yang membuat manusia menolak Yesus sebagai Tuhan. Kalau kamu menyembah binatang itu dan patungnya, kamu akan menjadi seperti dia. Cara berpikirnya, hidupnya, filosofinya, frekuensi hidupnya, seleranya, gairah hidupnya akan menjadi seperti dia. Oleh sebab itu, jangan kamu punya ilah lain di hadapanku. Kan begitu kan hukumnya? Oleh sebab itu Allah adalah Allah yang cemburu. Kamu punya kekasih yang lain, kamu binasa nanti. Kamu punya idola yang lain, punya berhala, kamu binasa nanti. Jangan seperti Israel yang tidak setia, yang punya berhala-berhala yang lain. Dihukum oleh Tuhan, mereka minum cawan murka Allah. Mereka binasa. Ya. Ini kitab Wahyu menceritakan hal itu sebenarnya. Memang kalau secara harafiah itu Roma yang dimaksud. Tapi rupanya di masa depan ini ada arti lain, lambang dari semuanya ini. Ya. Allah memberikan kepada Babel cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Murka terhadap Babel. Tentu bukan Babel yang dulu itu, kota, ngapain Allah murka sama kota. Ini Babel tanda kutip. Ini Babel lambang. Lambang sesuatu atau lambang seseorang. Atau lambang suatu sistem, atau lambang suatu ajaran yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Yang membuat manusia binasa, itu Babel. Ya, jadi kalau mau diartikan secara literal, Roma yang sangat kejam hari itu. Antikris, orang Kristen dianiaya, dibunuh. Tapi hari ini ada yang lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Filosofi, ajaran, atau apapun itu. Agama atau apapun. Kalau itu Babel, kamu akan minum cawan murka Allah. Kalau kamu selingkuh, kamu punya cara hidup yang lain dibandingkan yang Tuhan ajarkan, kamu akan binasa. Minum cawan murka Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca pasal 18 ya. Pasal 17 dulu. 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Saudara ya, mesti mengerti bagaimana cara baca Alkitab. Itu lambang. Ibu dari pelacur dan kekejian di bumi. Itu yang membinasakan maksudnya. Babel besar. Bukan Babel, kota Babel yang perjanjian lama itu. Ini bicara soal sesuatu nih. Ingat ya, tadi saya sudah sebutkan ya. Babel besar itu sesuatu. Atau seseorang. Atau suatu sistem. Yang mengajarkan, yang membuat kita
tidak setia sama Tuhan. Yang menyeret manusia ke dunia binasa. Si iblis itu, lawan kita itu tahu Allahnya Allah yang cemburu. Cemburunya apa? Supaya manusia menjadi anak Allah. Makanya si iblis mau berusaha supaya manusia menjadi anak setan. Sehingga binasa. Supaya manusia minum cawan murka Allah. Ya. Jadi Babel itu artinya itu, jangan diartikan Roma. Roma sudah berlalu, Roma sudah nggak ada, untuk apa? Ada arti lain rupanya. Ya. Nanti dibaca Babel, kitab Wahyu pasalnya yang ke-18. Jadi ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Nanti dikatakan di situ, Babel itu kediamannya roh-roh jahat. Ya. Terus di situ dikatakan, hai umatku, pergilah. Pergilah dari sana. Hai orang-orang kudus, pergilah dari sana supaya kau selamat. Jangan kau tinggal di Babel. Babel bukan Babel hari ini Irak ya. Babel tanda kutip. Jangan kau ikut dia. Nanti kau binasa. Babel di perjanjian baru itu adalah kekuatan jahat. Aliran-aliran, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang menentang Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan. Antikris. Itu Babel. Makanya kalau tema kita Babel ini, kalau bacanya enggak jeli, nanti meleset. Cuma Roma. Bukan, hari ini kita jangan ikut Babel, jangan tinggal di Babel besar itu. Dia seperti pelacur, saudara. Kamu jangan tertarik sama dia. Dia seperti pelacur, pusat kekejian di bumi. Manusia yang menolak Tuhan Yesus itu kekejian bagi Tuhan. Sebab Bapa sangat mengasihi manusia, dia kirim anaknya yang tunggal. Supaya kita selamat. Lah kok ditolak? Wah itu kekejian loh. Allah murka, membinasakan. Kecemburuannya membinasakan, menghanguskan. Makanya nanti di akhir dari zaman ini, Tuhan Yesus datang, semua dibinasakan. Kecuali orang-orang kudus Tuhan. Dibawa naik ke langit baru, bumi baru. Ya, di kitab Ulangan itu diajarkan berulang kali. Jangan kamu beribadah kepada Allah lain, nanti Tuhan murka. Di kitab Wahyu akhirnya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Saudara. Seseorang manusia hidup itu mau pakai tanda apa di dahi dan di tangannya? Mau pakai tanda apa kau? Mark of the Lamb, tanda anak domba itu. Atau Mark of the Beast, tanda binatang itu yang kau kenakan. Pilihan di tangan kita. Kita baca. Wahyu pasal 14 ayat 1. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di sini tertulis namanya dan nama bapaknya. Nama sang anak domba dan nama bapak di surga. Itu bukan tato ya, bukan chip, bukan tulisan, bukan stiker, bukan itu lambang, metafora. Artinya apa yang ada dalam pikiranmu? Akal budimu itu apa? Yang ada di dalam sini apa sebenarnya? Dahi itu lambang akal budi. Akal budimu seperti apa? Makanya kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, berubahlah menurut pembaharuan budimu, akal budimu dirubah supaya engkau mengenakan tanda itu, sang anak domba dan Bapa di surga. Supaya kau punya gairah cara berpikir, cara hidup seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau orang gak mengerti, terus bagaimana? Firman itu berkuasa. Jangan dirubah-rubah ajaran. Mark of the Lamb. Kenakan tanda sang anak domba dalam hidup kita. Taruh di dahimu. Maksudnya kenakan dalam akal budimu. Sebaliknya lawannya, ini sang Babel nih sebenarnya. Mark of the Beast, tanda binatang itu. Ayat 4-nya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tunggu, ini benar gak ini?
14 ayat 9. 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, nah, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, cawan murka Allah. Jadi, clear sebenarnya. Jangan kita mau menempelkan apa di dahi dan tangan kita itu. Nama sang anak domba dan Bapa di surga. Sementara banyak orang menempelkan di dahinya nama binatang itu dengan tangannya. Ini menggambarkan akal budinya, tangan menggambarkan apa yang ia kerjakan. Perbuatannya. Jadi seseorang bisa dilihat hari ini. Apakah dia milik Babel besar, sang pelacur itu, atau milik Tuhan. Dengan cara lihat tanda di dahinya dan di tangannya. Maksudnya apa? Lihat bagaimana ia berpikir. Lihat bagaimana pola pikirnya bagaimana. Lihat apa yang ia kerjakan. Nanti akan kelihatan. Apa yang ada di tanda di dahi dan tanda di tangan. Itu bukan chip. Ya. Amin, saudara. Kalau kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, waduh, sudah selesai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Aku mau semuanya milik-Mu Tuhan. Aku mau berikan semuanya, persembahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Kan gitu mestinya ya. Lu mau cari apa? Mau cari uang? Carilah yang benar, kerja keras. Mau pinter, belajarlah yang benar. Caranya yang benar. Yang adil, yang jujur. Yang memberkati sesama. Jangan jadi orang aneh. Hidup sekali aneh. Merasa mengenakan tanda Tuhan, tapi hidupnya aneh. Waduh, bagaimana ini ya? Kita itu tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan sudah berkati semuanya, bahkan ia cemburu pada kita. Ia cemburu. Jangan ya, kamu jangan selingkuh. Kamu nanti binasa. Kalau Tuhan bilang sembahlah aku itu maksudnya bukan Tuhan senang disembah-sembah, bukan. Supaya kita datang kepadanya. Kalau kita datang kepadanya, nanti kamu selamat anakku, kamu jadi anak. Gitu loh maksudnya. Ada orang yang bertanya sama saya, Tuhan itu kok sukanya disembah-sembah ya si Pak? Sukanya dipuja-puja gitu. Bukan, kamu salah ngerti nak. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tidak lari ke yang lain. Supaya kita tidak ditipu oleh bapak segala pembohong itu. Itu kodenya apapun sama aja, mau 666, mau Babel, mau iblis, mau antikris, sama itu satu varian. Varian itu apa ya? Satu jenis, satu golongan, satu gerombolan. Biar jelas. Habis saya cari kata-kata apa ya supaya jelas gitu loh. Kita itu benar-benar aduh terima kasih Tuhan. Siapakah kita? Kita Mazmur aja berkata gini, malaikat aja heran loh. Siapakah manusia? Sehingga engkau perhatikan. Bahkan engkau jadikan hampir sama dengan Elohim. Aduh, tapi banyak manusia itu gak tahu diri memang. Ya, itu malaikat kalau apa ya? Kalau kita nanya malaikat gitu ya misalnya ya. Kat, manusia itu kurang apa ya Kat? Malaikat jawab pasti, kurang ajar. Habis dikasih anugerah, dikasih semuanya udah disayang. Semua udah ada, apa yang belum ada sekarang? Sudah diampuni. Sudah dikasih Roh Kudus, materai bahwa kita milik Tuhan, ya kan? Apalagi? Dikasih firman Tuhan yang benar. Supaya kita mengalami perubahan akal budi. Supaya pola pikir mindset kita berubah. Jadi anak Allah. Sudah disertai setiap hari. Kurang apa lagi? Kan begitu harusnya. Makanya ya, kalau ajaran itu sampai ngajarin hitung-hitungan sama Tuhan, waduh, saya nggak ngerti deh. Mempersembahkan sama Tuhan nanti dibalas Tuhan, aduh, jauh banget dari kebenaran itu. Tapi orang nggak suka loh saya ngomong gini, biarin aja deh. Ya,
Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Mestinya kita begini, saudara. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mestinya kita mengabdi, bukan hitung-hitungan. Bahkan kita gak perlu ngomongin, Tuhan tolong berkati ya Tuhan. Kamu gak kenal aku, kata Tuhan. Aku mau berkati kamu, tapi kamu pasif sih. Kamu gak mengerti kebenaran. Gimana? Orang yang bisa dipercaya akan diberkati lebih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang gak bisa dipercaya malah dipakai oleh si iblis nanti untuk merusak pekerjaan Tuhan. Untuk mengajarkan yang salah dan sebagainya. Makanya ya Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun berada, belajarlah. Supaya tidak bisa dibohongin oleh gerombolan Babel tadi. Kita sebut Babel aja itu sekarang. Ngajar aja sembarangan, manusia jadi gak ngerti kebenaran. Ya. Amin saudara. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bila ku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Musik saja. Saudara sekalian, di dunia ini ada segerombolan kejahatan, kegelapan. Iblis dengan segala pengikutnya. Berupa sistem, ajaran, hukum atau apapun namanya. Saudara jangan ikut mereka. Saudara jangan menyembah binatang itu dan patungnya. Nanti saudara diberi tanda di dahi dan di tanganmu. Saudara kenakanlah tanda di dahi dan tanganmu. Nama sang anak domba dengan Bapanya yang di surga. Sehingga kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita sungguh-sungguh umat yang beruntung. Yang diberkati. Yang berbahagia, saudara. Jangan abaikan hal itu. Setialah sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Jangan kau selingkuh. Jangan kau punya kekasih yang lain. Dunia ini dengan segala daya tariknya. Jangan kau jahat di mata Tuhan. Pisahkan dirimu dari dunia ini.
kita itu benar-benar diberkati, kita pun harus merasa orang yang sangat diberkati, beruntung, berbahagia. Ya, amin ya saudara ya. Bila aku hitung-hitung berkat-Mu Tuhan. Bila aku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa Tuhan, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapa kami yang di surga, kami tidak berani hitung-hitungan Tuhan. Semuanya, seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Ajari kami terus agar kami setia, agar kami kembali kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Ajari kami untuk membedakan mana yang baik di mata Tuhan dan mana yang jahat di mata Tuhan. Agar setiap kami tidak tertipu oleh si jahat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, hamba berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Mohon pakai terus untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk mendidik umat-Mu agar dewasa di dalam Tuhan. Juga seluruh umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir maupun yang sedang online. Tuhan curahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ajar mereka terus untuk memberkati sesama dan juga untuk mendukung pekerjaan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau sambut berkat yang turun dari Engkau. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif.
dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.